Kuasa hukum penggugat Yohanes Limau menuding aksi eksekusi 30 unit rumah warga di Kelurahan Manulai 2, Kota Kupang yang dilakukan Pemprov NTT merupakan eksekusi ilegal. Meskipun Pemprov NTT telah mengantongi putusan oleh Mahkamah Agung, namun pihaknya masih melakukan upaya hukum untuk mengetahui kepemilikan tanah sebenarnya. Ini makanya kewenangan eksekusi itu kan ada di tangan pengadilan, Pak. Siapa mereka? Apa kapasitas mereka, Pak? Masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak menemukan titik temu. Maka kami pergi ke pihak ketiga, Pak, ya, pengadilan. Lembaga yang disiapkan oleh negara. Lembaga yang disiapkan oleh negara untuk mencari keadilan. Dengan adanya putusan pengadilan, siapa yang berhak? Oke, kami hormati itu putusan, Pak. Berarti eksekusi ini tidak ilegal, Pak. Ilegal. Dasar mengatakan ilegal dari mana, Pak? Masih ada upaya hukum, Pak. Seperti yang saya sampaikan, pemerintah mengklaim tanah ini miliknya, Pak. Prinsipal saya juga mengklaim tanah ini miliknya, Pak. Berarti kan statusnya go, Pak. Tunggu ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru oke, Pak, ya. Siapa pemiliknya, siapa yang menang, Pak. Saya hanya menanyakan kepada pemerintah, siapa yang bertanggung jawab. Oke, mereka katakan mereka. Jika perkara ini, gugatan ini dikabulkan, berarti ya kita akan berurusan dengan pemerintah kembali. Berarti ini bukan perdata bisa menjurus kepada pidana, Pak? Bisa, Pak. Hari ini dasar hukum mereka apa? Yang mau saya tanyakan dasar hukumnya, Pak. Ini luas lahannya berapa banyak? Yang mereka klaim 55 hektar dengan dasar pelepasan hak tahun 83 yang tidak menyebutkan batas-batasnya, Pak. Ya. Kalau mereka gentleman hadirkan BPN dari mana batas mereka sampai di mana, Pak? Karena hanya instansi ataupun lembaga negara yang disiapkan oleh negara, Badan Pertanahan, Pak. Kalau data yang Bapak punya berapa hektar? Prinsipal saya mengklaim 150 hektar termaksud 55 hektar yang diberikan pelepasan hak oleh almarhum Thomas Penun, Pak. Mohon maaf, bisa tahu nama? Sementara Karo Hukum Setda NTT Alex Lumbah membantah tudingan Bianto, kuasa hukum penggugat Yohanes Limau. Alex mengatakan kegiatan tersebut merupakan proses penertiban aset milik Pemprov NTT, bukan eksekusi. Penertiban tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum tetap. Alex menambahkan upaya penertiban merupakan upaya terakhir yang dilakukan pemerintah NTT dalam menertibkan asetnya. Pemprov NTT sebelumnya telah menyampaikan rencana penertiban tersebut, baik melalui pihak kelurahan maupun RT dan RW setempat. Ini bukan eksekusi, ya. Ini kita proses penertiban aset. Itu harus dipahami. Kalau ke eksekusi itu kewenangan pengadilan, ya. Tapi kalau penertiban aset, karena ini aset milik pemerintah provinsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga kita melakukan penertiban. Dan proses ini sudah berjalan mulai dari tahun 2018. Sejak kami terima putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari aset punyanya Pemprov, Ya. Satu lagi Bapak Karo, ada yang bilang tanah yang dikasih oleh pemerintah ke Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Seth Sony Libing mengatakan, proses penertiban tetap dilakukan hari ini hingga tuntas meskipun pihak yang dirugikan menggugat di pengadilan. Kami berpegang teguh pada keputusan MA dan hari ini kami tetap melakukan tindakan. Silakan proses hukum kami hadapi di pengadilan. Ada berapa rumah yang? Ada sekitar 30 kan. Jadi silakan aja proses hukum berjalan. Kami menghadapi di pengadilan. Tapi hari ini kami harus mengambil tindakan sesuai perintah keputusan MA. Harusnya ke pengadilan negeri ya. Oh tidak. Dari Tidak. Kami sudah siapkan coupling untuk mereka. 30 coupling kami siapkan. Tetapi dari 30 coupling itu 8 saja yang menerima, sisanya tidak menerima. itu luasnya berapa? 15 kali 20, 300 meter persegi. 15 ke 30, Bang. Tidak, 15 kali 20, 300 meter persegi. Jadi itu bukan begitu sulit terima. Ya, kita bersama. Proses penggusuran dipimpin langsung Karo Hukum Alex Lumbah, didampingi Karo Pengelolaan Aset Daerah Seth Sony Libing, dan Kasat Pol PP NTT Cornelis Wadu. Penggusuran puluhan rumah tersebut dikawal ketat aparat gabungan dari kepolisian dan Satpol PP NTT dan Kota Kupang, tanpa adanya perlawanan dari warga yang terdampak dari penggusuran. Sejumlah warga secara mandiri juga melakukan pembongkaran rumah yang telah dibangun untuk menghindari kerusakan material bangunan rumah yang akan digusur.
Informasi yang dihimpun di lokasi penggusuran menyebutkan lahan belasan hektar milik Pemprov NTT itu akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Rumah Sakit Pusat Pemerintah atau RSPP NTT. Rumah sakit akan segera dibangun pada 2020 dengan anggaran 200 miliar rupiah. Patris Kudang Laiskodat, AFB TV, melaporkan.